hari. Tiba-tiba haidnya siklusnya jadi 15 hari, itu sudah tidak normal. Semua bisa kena. Saat ya, ibu masih betah gitu ya, dengan perdarahan banyak gitu, ibu baru datang hari itu, iya dok saya sibuk dan lain-lain. Nah, berobat ke dokter, itu bukan karena kita takut dengan hasilnya. Karena operatif bukan berarti suatu pilihan utama. Halo Sobat Jiners, welcome to Jin on Talk, ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Perkenalkan, saya host hari ini Rulianti Adelia, dan hari ini topik yang akan kami bawa adalah AUB, Abnormal Uterine Bleeding, atau perdarahan abnormal uterin. Nah, hari ini saya mau perkenalan dulu nih dengan guest kami, yaitu Dr. Herdana. Tapi dokter mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu, dok. Ya, saya terima kasih. Saya Dr. Herdana, spesialis obstetrik ginekologi, konsultan onkologi. Baik dokter. Bagaimana kabarnya hari ini, dok? Ya baik, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ruli? Baik dokter, tentunya hari ini saya sangat excited karena materi yang akan kami bahas adalah perdarahan abnormal uterin. Nah, tentunya ini adalah suatu penyakit yang sangat sering dialami oleh wanita. Mungkin dari dokter, apakah boleh jelaskan apakah sebenarnya perdarahan abnormal uterin? Ya, terima kasih. Jadi untuk perdarahan abnormal uterin ini sebenarnya tiap bulan sebenarnya dialami sama wanita. Atau kita bilang hari-hari adalah menstruasi. Nah, suatu hal yang dikatakan tidak normal apabila dia berjalannya lebih dari sebulan atau lebih dari waktunya, misalnya satu periode itu dia mengalami siklus haid biasanya 7 hari, tiba-tiba haidnya siklusnya jadi 15 hari, itu sudah tidak normal. Atau siklus haidnya loncat-loncat, misalnya 3 hari dapat, kemudian berhenti, kemudian dapat lagi, itu juga bisa tidak normal. Jadi abnormal uterine bleeding adalah perdarahan uterus disfungsional yang dia sifatnya adalah abnormal karena tidak sesuai dengan siklusnya, di mana yang seharusnya adalah suatu siklus yang siklik dan periodik yang terjadi setiap bulan pada wanita adalah dengan waktu-waktu yang tertentu. Nah, berarti abnormal uterine bleeding ini adalah perdarahan uterin abnormal yang dari sisi jumlah perdarahan dan juga durasi dari perdarahannya ya dokter? Ya. Jadi kalau sudah lebih dari 15 hari sudah termasuk untuk abnormal uterine bleeding? Lebih dari 8 hari. Oh, lebih dari 8 hari. Lebih dari 8 hari. Baik dokter. Kemudian dari abnormal uterine bleeding ini, apakah terdapat klasifikasi dokter? Sepertinya kemarin saya sempat baca ada tuh singkatan palm coin. Ya, oke. Ya memang betul. Jadi kalau untuk abnormal uterine bleeding ini itu ada singkatannya. Jadi ada singkatan, ada palm, ada coin. Jadi ada yang namanya gangguan diakibatkan oleh struktural, yaitu kita bisa bilang palm, atau gangguan yang bersifat fungsional atau sifatnya adalah coin. Dimana kalau palm ini lebih gampang mendiagnosisnya. Apa sih palm itu? P adalah polip, ya. A-nya adalah adenomyosis, ya. Kemudian L-nya adalah myoma atau myoma uteri yang biasa dengar. Kemudian M-nya adalah malignancy. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat adalah kelainan struktural, maka inilah yang bisa nyata terjadinya penyebab. Ya, kemudian kalau untuk yang fungsional itu koin yang terjadi. Yang pertama adalah koagulopati, ya, kemudian ovarian dysfunction, ya, kemudian endometrial, ya, kemudian ada lagi sampai dengan dia not yet classified. Jadi masih ada beberapa jenis yang memang tidak bisa diklasifikasikan. Nah, hal-hal ini terjadi akibat biasanya adalah gangguan hormonal atau regulasi. Misalnya ada tumor yang menyebabkan siklusnya berubah karena si tumor itu mendesak kelenjar yang memang memproduksi untuk sel-sel hormonalnya. Ya, jadi sehingga itu tidak bisa dikatakan dari palm, tapi dikatakan dari koinnya. Kenapa? Karena dia tidak mengganggu secara bentuk dari uterusnya. Nah, yang perlu diketahui bahwa abnormal uterine bleeding ini adalah fokusnya adalah di rahim dan indung telur. Ya, jadi rahim dan indung telur.
Tapi apakah dia bisa membuat suatu hal itu bermasalah tergantung dari penyebabnya. Jadi sehingga kita harus tahu dulu apa sih yang penyebabnya. Terutama yang paling utama adalah bagaimana dengan keluhan dari pasien itu sendiri. Baik dokter, berarti itu tadi penjelasan yang sangat lengkap mengenai singkatan dari palm coin dan juga penyebab dari perdarahan abnormal uterin ini. Nah selanjutnya kayaknya saya juga penasaran sih dokter, dan tentunya Sobat Geners pasti sangat penasaran. Siapa sih yang terdapat kemungkinan untuk terkena dari abnormal uterine bleeding ini dokter? Apakah ada rentang usia tertentu atau bagaimana dokter? Semua bisa kena. Bahkan dari yang belum menarche saja bisa jadi masalah. Jadi misalnya baru awal umur berapa, 10 tahun 11 tahun ya sekarang, misalnya menarche ya, atau awal mula pertama haid, itu aja bisa kan. Ada beberapa kasus yang dia tidak berhenti begitu haid, itu sudah abnormal uterine bleeding. Tapi kan faktornya kan pasti dia bukan karena faktor yang palm, pasti faktornya karena yang koin. Nah jadi kalau kita sudah bisa bicara ada palm, ada koin, maka kita bisa mendefinisikan atau kita bisa memecah. Jadi masuk yang mana sih, itu dulu. Jadi fokusnya, jadi jangan kita jadinya kita menakut-nakuti bahwa oh nanti itu ada miomnya, oh itu ada kistanya, oh itu ada ini. Jadi jangan menjadikan itu sebab, tapi kita harus mencari. Contoh misalnya begini, abnormal uterine bleeding ini sebenarnya gangguan haid atau gangguan siklus juga termasuk ya. Terutama kalau yang abnormal uterine ini lebih cenderung ke perdarahan yang banyak jumlahnya atau perdarahan banyak yang terjadi di luar siklus. Tapi kalau misalnya dia terjadi hanya sedikit-sedikit, kita harus lihat kenapa. Perempuan itu sebenarnya sangat susah deh. Jadi kalau dibilang haid salah gitu ya, haidnya sedikit juga repot ya, haidnya kebanyakan juga bingung gitu ya, tidak haid lebih bingung lagi gitu. Jadi sebenarnya 4 masalah ini yang sebenarnya ada terjadi gangguan dari situ. Ya kan? Kenapa? Kalau tidak haid, ya kemungkinan paling utama adalah yang pasti adalah hamil, kan gitu. Terus kemudian kalau dia banyak, ya bisa jadi karena gangguan siklus tadi yang saya bilang. Atau misalnya haidnya loncat-loncat, ya artinya bulan ini haid, bulan depan tidak haid, bulan depannya lagi haid lagi. Nah itu kan sebenarnya ada gangguan. Nah, tapi untuk yang kasus abnormal uterine bleeding ini, lebih cenderung kita memfokuskan pada 2 sebab tadi. Jadi palm dan koinnya. Jadi tidak mengesampingkan yang tadi sudah ada. Jadi karena apa? Karena kalau abnormal uterine bleeding itu tidak bisa tertangani, maka dia akan panjang. Jadi jangan kita berpikir gini, misalnya datang dok, saya haidnya sudah 20 hari tidak berhenti. Itu pasti kalau kita tidak stop, itu lanjut. Sampai 30 hari, 40 hari bisa. Jadi apa? Tadi saya udah bilang patokannya. Ya. Patokannya kalau kita sudah haidnya lebih dari 8 hari dan itu masih menggumpal seperti banyak, ya, sebaiknya langsung periksa. Kenapa? Jelas dia akan berhenti itu, sampai 15 hari tidak mungkin berhenti. Nah, kebanyakan yang terjadi pada saat hari ke-15 itu baru datang. Saya bilang kadang kalau pasien datang ke kita bilang, ibu hebat ya, ibu masih betah gitu ya dengan perdarahan banyak gitu, ibu baru datang ke hari iya dok saya sibuk dan lain-lain. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Pasien mengalami anemia. Kenapa anemia? Anemia itu terjadi dari suatu proses akumulasi. Misal gini, kadang pasien itu tidak datang pada saat awal kejadian. Biasanya kejadian kedua, ketiga baru datang. Contoh misalnya, sekarang bulan Maret ya. Misalnya Januari dia haidnya begitu 14 hari, tapi bisa berhenti sendiri. Wah ya tenang. Bulan Februari begitu lagi, 14 hari lagi. Nah bulan Maret ini ternyata 20 hari gitu. Dari mulai awal tanggal Maret sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Nah otomatis dari 3 bulan ini ke belakang kita tarik, maka dia bisa menyebabkan anemia kronis. Kenapa? Belum tentu dia makannya bagus. Benar nggak? Belum tentu di suplemennya bagus. Sehingga tahu-tahu begitu, ini dok saya kemarin anfal, dirawat ke rumah sakit, saya harus transfusi dan lain-lain. Kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Kok jadi bertanya kenapa bisa? Karena perdarahannya tidak berhenti pada saat itu. 14 hari itu, ibu 14 hari berarti kan otomatis sudah 30 hari dengan perdarahan yang sifatnya bergumpal. Contoh bergumpal ya oke lah, let's say lah, kita nggak bilang bergumpal, kita bilang sehari sampai ganti 4 kali, 5 kali ganti pembalut, itu kan juga suatu hal yang luar biasa menurut saya gitu ya, karena kan tiap ukurannya ada beda-beda. Mungkin itu yang perlu kita edukasi gitu ya ke masyarakat, bahwa abnormal uterine bleeding itu kadang tanpa disadari.
gitu loh. Tanpa disadari, dianggapnya biasa. Tapi ditambah lagi kita nggak ada suplemen, nggak ada makanan, akhirnya pada saat puncaknya mungkin di bulan ke-5 atau di bulan ke-6 dianggapnya biasa-biasa, tiba-tiba langsung drop. Begitu diperiksa HB-nya 6, HB-nya 5. Nah, itu kan pasien tidak tahu karena dia adalah suatu proses akumulasi. Ditambah lagi mungkin pola makan yang tidak bagus. Gitu. Jadi itu kira-kira itulah gambaran untuk IUB. Jadi kalau abnormal uterine bleeding itu atau perdarahan uterus disfungsional itu dia tidak akan pernah bisa berhenti dengan sendirinya. Harus di-cut dengan obat-obatan. Gitu. Nanti ada cerita lagi pada saat kita pakai obat-obatan yang bagaimana yang harus diminum dan bagaimana cara penggunaan. Karena di sini juga ternyata banyak yang salah. Nah, benar dok. Berarti untuk Sobat Jiners, kalau sudah mengalami perdarahan, yang jumlah durasinya itu 8 hari atau lebih, apalagi sudah menggumpal dalam jumlah yang banyak, itu harus segera diperiksa karena seperti yang dikatakan oleh Dr. Herdana sebelumnya dapat menyebabkan anemia. Jadi kalau sudah melebihi waktu dan dalam jumlah yang banyak, segera ke klinik untuk diperiksa. Nah, selanjutnya dokter, saya ingin bertanya, bagaimanakah perdarahan abnormal ini dapat diagnosa? Apakah perlu melakukan tes tertentu? Ya, oke. Ini menarik pertanyaannya. Karena saya sendiri selalu mengajarkan itu adalah hal yang basic ya. Jadi untuk mahasiswa kedokteran saya mengajarkan hal yang basic. Yang basic itu apa? Kalau dia mengalami suatu perubahan yang sifatnya struktural, maka kita akan bisa detect. Pertanyaannya sekarang, dok, apakah itu butuh USG gitu ya? Ataukah kita harus periksa ke dokter yang lain? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kita punya tangan untuk memeriksa, dan pemeriksaan sangat mudah, yaitu dengan apa? Dengan cara kita melakukan pemeriksaan dalam, kita melakukan inspekulu, itu sudah bisa untuk menentukan. Kenapa? Kan kita baca di teori bahwa ukuran normalnya sekian. Nah, tadi kita ingat, IUB ada 2 penyebabnya nih, struktural atau non-struktural. Nah, dengan kita pemeriksaan tanpa imaging, ya, imaging itu baik itu CT scan, USG ya, itu kita bisa lihat bahwa, ini uterusnya normal, otomatis yang bagian dari pump sudah pasti gugur. Tinggal kelainan yang fungsional. Nah, kelainan fungsional ini disebabkan apa-apa, kita bisa berdiskusi dengan pasien. Contoh misalnya apa? Berat badannya bertambah dalam waktu 3 bulan secara drastis. Mungkin ada correlatednya dengan polycystic ovaria. Terus kemudian, atau dia adalah sebagai atlet. Ada juga yang atlet ataupun gangguan IUB karena atlet juga bisa. Dan sebelumnya dia atlet, fitness, apa segala macam, tiba-tiba dia berhenti, tiba-tiba jadi perdarahan banyak, itu bisa. Tapi selama dia melakukan activity itu, dia bagus-bagus saja, dia bilang. Tapi begitu saya berhenti, dia bisa. Nah, ini yang bisa dilacak dengan anamnesis. Jadi sebenarnya semua itu kita punya modal dari awal. Jadi tidak harus serta-merta dokter itu pokoknya apa-apa USG, apa-apa ke dokter kandungan. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita berobat ke dokter itu bukan karena kita takut dengan hasilnya, ya. Kita berobat dokter adalah untuk memastikan apa sebenarnya yang kita alami. Ini yang susah. Kenapa? Karena sekarang banyak Google, ya, banyak TikTok, ya, kemudian YouTube dan lain-lain. Dan memang sekarang ini orang malu untuk bertanya dengan tenaga medis atau lama datang ke dokter, ya, karena dia merasa dia bisa cari jawabannya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah obat-obatan. Dan yang paling parahnya adalah terlalu termakan dengan isu-isu herbal. Kenapa saya bilang bahaya termakan dengan isu-isu herbal? Karena herbal ini tanpa disadari kadang itu mempunyai biaya yang cost-nya lebih tinggi dibandingkan kita periksa ke dokter. Contoh misalnya ada satu obat herbal ditawari dengan harga sekian ratus ribu gitu. Sedangkan kita kalau periksa apalagi pakai BPJS nggak nyampe segitu gitu. Tapi kita memilih itu karena apa? Karena kita takut untuk untuk mereveal diri kita, untuk mengakui diri kita bahwa kita sedang bermasalah. Itu kan yang saya bilang. Apalagi yang sakit ini tenaga medis, pasti dia akan sulit untuk mereveal untuk mengakui dirinya bahwa dia ini sakit. Ya nggak? Pasti sekarang aja mungkin kalau Ruli sakit gitu, pasti kan nggak ke dokter, tapi pasti sengaja beli, saya tahu obatnya nih. Saya pun juga begitu, tapi kan ada batasan-batasan di mana kita memang sudah tidak mampu di situ. Nah, berbeda dengan masyarakat awam yang non medis. Kalau medis seperti itu, kalau masyarakat awam yang bisa dijerumuskan oleh apa? Jerumuskan dengan iklan-iklan, ya, dengan masalah-masalah lain, ya,
verbal, dengan katanya, tapi tidak pernah mendapat informasi yang akurat. Justru itu ke dokter lah dan untuk periksa lah, itulah adalah yang untuk mendapatkan informasi yang akurat. Seperti itu. Betul, Dok. Jadi untuk teman-teman jangan langsung percaya yang ada di internet apabila apalagi sudah mengalami kayak gejala yang disebutkan sebelumnya, itu langsung ke dokter. Jangan cari-cari di internet. Well, bisa sih, cuman sebaiknya langsung ke profesional seperti dokter. Ya, karena kan kalau yang kita bicara internet itu kan itu adalah global ya. Belum tentu kondisi fisiknya itu sama dengan apa yang kita rasakan atau yang kita alamin. Jadi ya beda lah antara global dengan, memang secara global begitu, saya tidak menyalahkan internet, betul ya informasi, tapi belum tentu sesuai dengan apa yang dialami atau kondisi yang sedang dialami oleh itu itu sendiri. Ya, makanya itu jadi, yang harus tahu. Iya dokter, kalau langsung datang ke dokter sendiri berarti informasi yang kita dapatkan itu lebih personal gitu kan dokter? Ya. Itu maksudnya itu. Jadi benar-benar memang yang fit untuk diri kita tuh apa. Bener dok. Kita kan sudah membahas tadi bagaimana cara untuk diagnosa. Mungkin dokter dapat jelaskan nih ke Sobat Jiners, apakah treatment atau pengobatan yang akan dilakukan apabila memang sudah terdiagnosa dengan abnormal uterine bleeding? Nah, oke. Kalau misalnya sudah terdiagnosa, tadi kita bicara masalah pemeriksaan tadi ya, sudah ya. Nah, di permasalahan di mana? Di pemeriksaan itu apa yang ditemukan? Ataukah dia dari palmnya itu ada, baik itu polip, adenomyosis, kemudian lemioma, kemudian malignansi, apakah itu ada atau tidak? Kalau tidak ada, maka tindakannya tidak operatif. Nah, ini yang perlu tahu nih. Ya, kalaupun ada, operatif belum tentu menjadi pilihan utama. Ya, jadi jangan tiba-tiba takut gara-gara mau dioperasi, takut apa, jangan. Karena operatif bukan berarti suatu pilihan utama. Ya, kecuali malignansi. Nah, tapi malignansi itu prosesnya panjang. Seperti apa contohnya? Misalnya kita harus periksa dengan biopsi. Ya, kita biopsi, kita periksa ke dokter yang ahli patologi anatomi, dinyatakan kanker baru. Meskipun saya adalah seorang ahli kanker, tapi saya tidak berani untuk menyatakan bahwa pasien saya ini kanker. Kenapa? Kalau sekali saya bilang seperti itu, dia pasti akan berkunjung ke dokter lain lagi. Kenapa? Pasti dia akan bilang, saya dibilang dokter Dana itu kanker. Jadi saya mau ke dokter, saya memastikan benar nggak saya kanker. Kenapa? Karena saya tidak punya proof. Ya nggak? Kan sederhananya begitu. Jadi proofnya apa? Proofnya adalah dengan cara biopsi. Kalau kita biopsi, Bu, oke saya periksa, ini saya ada kecurigaan ke arah keganasan, saya tidak bilang kanker, saya ke arah keganasan, kita biopsi. Hasil biopsinya ada, Ibu datang lagi kontrol. Sementara Ibu saya obatin untuk seperti ini. Nah, pada saat hasil biopsinya datang, tidak ada yang bisa mengelak. Ibu mau periksa ke saya, pindah ke dokter lain, semua pasti akan jawab adalah malignansi. Karena sudah ada juga buktinya. Karena sudah ada proofnya, ya kan? Nah, selama ini kan, oh ini kusta, oh ini, oh ini. Tidak salah, betul. Tapi bagaimana kita memilihkan treatmentnya, dan bagaimana kita melakukan treatment itu. Contoh misalnya, ada yang berkaitan dengan gangguan haidnya karena obesity, ya maka kita harus treatment obesity-nya, bukan karena ini. Kenapa? Obat yang kita kasih selama di obesity tidak akan selesai, ya kan? Ya karena dia masih obesity gitu loh. Sedangkan kita tahu kan, kita belajar di farmakodinamika kinetiknya kan bahwa obesitas mengganggu siklus untuk peresapan obat juga kan, karena dia terlalu mengandung banyak hormon dan lainnya, sehingga absorbable-nya dia akan berkurang dibandingkan, jadi makanya ada dosis tambahan. Makanya kalau orang obesitas kalau pakai obat ini nggak kuat pasti dikasih double gitu kan. Ada yang begitu kan, karena kan memang ada teorinya seperti itu. Nah, kenapa? Memang pada saat itu obat berhasil, ya. Tapi ada kemungkinan baliknya, ada. Karena first factor-nya ini belum bisa kita pecahkan. Nah, itu misalnya kita tahu bahwa dia obesitas, satu itu. Kemudian yang kedua, misalnya dia ada gangguan yang lain, endometrial atau apa. Ya kita kan akan lihat dengan penunjang, USG, atau dengan obat ya. Kita akan lihat. Pada saat kita obatin, obatnya juga bertahap. Tidak bisa kita kasih obat langsung hormonal. Ya. Jadi pertama kita obati pada IUB itu adalah dengan pengobatan dengan non-hormonal dulu. Bisa kita kasih anti perdarahan, kemudian untuk kontraksi uterusnya kita kasih, supaya dia merekap kan, dia apa, kalau uterus dikasih obat untuk uterus kontraksi itu tujuannya supaya pembuluh darah di rahim itu dia konstriksi. Kalau dia konstriksi kan berarti kan dia akan berhenti. Ditambah anti perdarahan, itu dulu sementara. Kalau itu 5 hari tidak berkurang, baru kita masuk ke hormonal. Nah, kenapa saya bilang yang hormonal ini berbahaya?
Berbahayanya adalah kalau tidak dijelasin caranya. Contoh misalnya, kalau pasien datang dengan AUB, saya kasih obat hormonal. Bukan yang non hormonal tadi ya, langsung saya kasih. Berhenti jawabannya. Pasien itu datang, belum tentu. Untuk kontrol bahwa dia sudah berhenti, ya kan? Tapi, tahu nggak efeknya kalau ini sudah berhenti, kemudian efeknya akan 2-3 hari kemudian akan keluar darah lagi. Nah, kenapa? Ini efek yang sederhana yang ditimbulkan oleh obat hormonal. Tapi kadang tidak dijelaskan, Bu, ini ya obatnya, kasih gitu. Misal anggaplah 10 biji, let's say 15 biji lah. Diminum 2-3 hari baru berhenti, udah berhenti gitu. Habis itu pasiennya nggak minum, ya kan? 2 hari kemudian dia pasti berdarah lagi. Nah, akhirnya diminumlah sisanya itu, benar nggak? Berhenti lagi, obatnya habis diminum lagi. Karena dia udah berhenti dia nggak minum lagi. Seling berapa hari berdarah lagi. Otomatis yang tadinya itu bisa sembuh jadinya tektok-tektok aja. Nah, tapi pada saat ke dokter, dok haid saya loncat-loncat dok. Kenapa? Minum ini habis berdarah lagi, minum ini habis berdarah lagi. Nah, kenapa? Karena itulah jeleknya obat hormon. Berbahayanya di situ karena kita tidak edukatif. Contoh misalnya, kalau misalnya kita edukatif bahwa Bu, ini obat hormonal. Ibu harus minum sampai habis. Berhenti tidak berhenti ibu harus minum, gitu ya. Kalau misalnya ini udah berhenti, 2-3 hari kemudian ibu akan haid. Itu sudah haid yang baru. Jadi ibu nggak usah khawatir, karena itu memang saya yang bikin dari obat ini. Akhirnya pasti jadi akan lebih paham bahwa ini obat minumnya nggak boleh sembarangan, gitu loh. Ya kan? Sama kayak mau berangkat umroh atau mau berangkat haji, mintaan obat penunda haid gitu ya. Ya kan? Nah, itu kalau sampai dilepas obat ya, pasti banjir. Ya kan, namanya juga obat penunda haid kan begitu. Ya saya kan. Nah, obat yang semacam sejenis itulah kandungannya yang dipakai dalam pengobatan pada abnormal uterine bleeding. Nah, tapi tidak semua bisa menjelaskan bahwa ini, bahkan beberapa tidak komunikatif. Nah, itulah yang mungkin menyebabkan kekurangan-kekurangan kita sehingga akhirnya pasien itu terjadi adalah shopping dokter. Ya, shopping dokter itu kita berpindah-pindah dokter gitu. Tapi apakah memang ada yang berkualitas atau tidak untuk penjelasan itu yang harus tahu. Baik dokter, nah berarti sobat-sobat Jiners sudah dengarkan tadi obat-obat apa saja yang akan diberikan untuk pasien dengan abnormal uterine bleeding. Dan juga itulah pentingnya untuk komunikasi dengan dokter agar memahami dengan betul bagaimana cara menggunakan obat yang diberikan. Dan juga efek sampingnya agar sobat Jiners ini tidak khawatir. Kemudian dokter, di sini mungkin saya ingin bertanya terakhir, apa sih lifestyle factors yang perlu diperlakukan agar dapat terhindar dari abnormal uterine bleeding? Yang pasti yang utama itu adalah makanan. Jadi makanan sekarang sudah banyak yang instan ya, sudah banyak yang high kalori. Apalagi tadi salah satu faktor risikonya obesitas ya dokter. Ya, dan sekarang sudah banyak sekali gitu loh. Dan bahkan beberapa pasien saya umur-umur 18, 16, 17, 18 itu udah banyak mengalami masalah-masalah seperti itu. Nah, yang kita harus pahami adalah pola makan kita harus seimbang. Ya, contoh misalnya, kalau kita beli makanan yang lagi trendy lah, apapun itu yang boba lah, apa segala macam, itu atau kopi susu lah yang kita biasa ngopi-ngopi, yuk kita ngopi ya, itu satu kopi yang diminum, kopi susu itu ya, yang berbagai apa latte apa segala macam itu, kita minum satu itu kadang setara sama kita makan satu nasi sama satu lauk. Jadi pilih mana, Dek? Kamu minum cuma satu botol, satu gelas gitu ya, setara dengan nasi dan ayam gitu ya. Nah, dibandingkan makan nasi dan ayam, kira-kira kenyang yang mana kan begitu. Kalau dipikir ini kan minuman adalah untuk gaul, untuk trendy, ya kan. Ini kan untuk hidup, untuk makan, ya kan. Nah, kalau ini digabungkan, otomatis kita punya over kalori. Ya nggak, kita ya tambah lagi kita sekarang kurang mobilitasnya, kurang gerak. Apalagi sejak pasca COVID itu banyak sekali kasus-kasus obesitas yang muncul karena memang kita dibatasi aktivitas, ya kan? Ya itu yang harus tahu, dan memang minimal sebenarnya apa? Minimal jalan aja, nggak perlu lari, nggak perlu apa, jalan aja tiap hari 15 menit atau apa, supaya kondisinya itu ada burningnya ada. Gitu. Kalaupun diet ya biasa aja, paling hanya kita menghitung kalori. Jadi
Kalau untuk dibilang abnormal uterine bleeding kita bisa atasi, ya pertama adalah dari pola hidup. Ya. Kalau untuk yang struktural tuh nggak bisa. Ibaratnya begini, misalnya kita USG nih, ada pasien A gitu kita USG. Oh ibu, ini ada miomnya. Ya, kita lihat klasifikasi ternyata miomnya subserosa, artinya di luar. Siklus haidnya normal tiap bulan, ini apa. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah, ini perlu diangkat nggak? Misalnya anggaplah 8 cm gitu. Tapi ini kita lihat subserosa. Haidnya normal tiap bulan, tidak ada keluhan nyeri, tidak apa. Kira-kira perlu nggak? Kalau saya ditanya gitu, tidak perlu. Loh kenapa? Nggak menimbulkan gejala kok. Sekarang gini, apa bedanya kalau Aderulip lagi naik mobil gitu, tiba-tiba ketabrak, penyok gitu kan? Benar nggak? Ya. Tabrakan pasti penyok kan? Penyok kan, kalau penyok kan pasti ada bekas catnya si yang penabrak kan gitu. Let's say kan begitu. Kira-kira mobilnya masih bisa jalan nggak kalau penyoknya sedikit? Masih dok. Fungsinya ada yang berubah nggak? Tidak ada. Tidak ada. Sama halnya dengan tadi Mayo. Tapi secara estetik tidak enak dilihat. Benar nggak? Iya dok. Secara estetik tidak lihat, oh mobilnya ketabrak nggak enak. Akhirnya kita poles-poles. Kita poles kan berarti kita menghilangkan bekas-bekas cat supaya menyamarkan. Ya. Apakah bengkoknya hilang? Tidak. Tidak. Gitu loh. Nah, miom juga begitu. Oh ini ada miom, ada keluhan. Oh ya dok, saya minum obat herbal apa? Kira-kira miomnya bisa hilang? Tidak. Karena bentuknya padat. Yang kita tahu miom itu adalah jinak. Bahkan pasien saya dengan miom, saya bilang, ibu hamil aja. Kenapa dok? Nggak apa-apa. Belum tentu ibu nanti saya operasi miomnya, ibu bisa hamil. Karena kalau misalnya ibu bisa hamil, ya silakan. Kemarin juga ada gitu kasus. Dok ini ada miomnya gini, bisa hamil kan? Udah, ya sudah, saya operasi nanti ibu hamil lagi aja. Belum tentu saya acak-acak itunya miom. Kenapa? Karena saluran telur itu seperti sedotan. Ya kan? Contoh misalnya kita beli aqua gelas gitu. Kita sedotan. Nah, begitu kita sedot, dan itu bengkok patah, kira-kira kita bisa nyedot nggak? Pasti rasanya tersendat kan? Iya, kalau ada komplikasinya. Iya kan? Tersendat dong, benar nggak? Iya. Itulah yang menyebabkan terjadinya kehamilan ektopik. Oh iya dong, pada saat masuk, dia sendirian. Iya. Keluar kan gandengan. Benar nggak? Kan gandengan sama saya telur dong, spermanya dong nggak jadi sendiri lagi dia kan? Iya dok. Nah, gandengan otomatis nyangkut dong. Itulah KET, kehamilan ektopik. Jadi ibaratnya kalau ini saya operasi, bisa dong saya jadinya mengganggu atau menutup, malah salurannya jadi tertutup gara-gara saya. Otomatis kan pada saat kita mau operasi miom, itu kan kita akan mereduksi ukuran. Benar nggak? Benar. Ya kan, dia sini ada peang di sini benjol. Ini kita operasi nih. Otomatis kan di bagian bawah pasti ukurannya berubah karena ini sudah kita angkat. Kita akan menjahit di sini. Anda bisa yakin bahwa yang kamu jahit ini tidak akan mengganggu dari bagiannya. Kan tidak ada jaminan. Benar nggak? Benar dok. Nah, jadi saya tadi bilang dari awal bahwa tidak semua itu solusi pada IUB, polip, miom, dan lainnya itu adalah operatif. Jadi nggak usah takut buat ke dokter. Konsultasi itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau tidak konsultasi dan takut ke dokter, itu yang jadi masalah. Benar. Dan kalau berlanjut. Ya, jadi kita harus explore atau kita harus berpikiran bahwa kita tuh mencari tahu karena kita pengen ada solusinya, ada tahapannya, gitu loh. Karena yang perlu diingat, kalau sekali abnormal uterine bleeding tidak ditangani, pasti akan terjadi terus. Oke, dia baik 2-3 bulan, dia balik lagi pasti. Kenapa? Karena main problemnya kita belum tahu. Nah, main problem ini yang kita cari. Kalau sudah tahu main problemnya, oh ini ada miom, oh ini ada adenomyosis, sudah, kan tinggal nanti pada saat selanjutnya, udah, Bu, itu kan sebabnya udah jelas. Kapan mau ke tukang duko? Kayak tadi baratnya tadi, udah jelas kok Mbak, mobilnya bengkok gitu. Kalau Mbak mau bagus, ayo kita ke tukang cat, kita ganti bodinya, kita cat. Selesai kan? Tapi kalau misalnya Ibu belum mau, ya sudah. Ibu masih bisa jalan lancar. Ya kan? Mobil juga nggak ada, tadi bensinnya masih ada kan, gitu aja. Ya kan? Benar. Nah, butuh obat? Iya, butuh obat kenapa? Iya, supaya misalnya dia keluar haidnya bergumpal-gumpal, ya kita kasih obat tambah darah. Ya kan? Selama dia merasa itu nyaman ya. Jadi pada kasus untuk yang khususnya mioma dan adenomyosis adalah pada saat dia gejalanya itu memberat dan mengganggu aktivitas.
Ya kan, kalau sudah melihatnya tidak enak, wah kok udah banyak banget ditabrakan mobil udah hancur gitu ya. Ya udahlah kita ganti mobil baru kan gitu aja kan kasarannya kan. Iya. Nah, tapi sama kalau udah capek, udah tidak ada ya sudah mau nggak mau kita selesaikan. Nah, kita selesaikan dengan cara ya kita minta saran, kalaupun operasi harus kapan. Jangan juga tiba-tiba saya kadang ada juga kasihan juga ke pasien bahwa kadang dia datang, "Dok, saya ini harus dioperasi besok," katanya. "Bu, ibu kan nggak hamil," gitu. Kalau hamil, iya ibu nggak dioperasi besok mati bayinya. Bukan nggak apa-apa, saya bilang. Iya dok, tapi ini harus dioperasi dok karena begini-begini. Iya, nggak begitu maksudnya. Semakin cepat ibu dioperasi, semakin baik. Nah, komunikasi lagi kan yang harus kita bicarakan. Betul dok. Ya. Mungkin itu yang bisa saya menjelaskan. Jadi memang kita butuh edukatif seperti ini kayak yang harus kita perlukan. Nah, jadi untuk Sobat Jinus sudah dengarkan tadi, sudah dibahas nih apa saja pengobatannya, bagaimana didiagnosis, dan untuk sobat-sobat Jiners jangan takut untuk check up karena di sini peran dokter itu untuk membantu, untuk mengetahui bagaimana sih cara untuk menyelesaikan masalah dari abnormal uterine bleeding ini. Jadi mungkin itu saja waktu untuk pembahasan hari ini dok. Terima kasih untuk pembahasan dari abnormal uterine bleeding yang sangat menarik dan juga sangat informatif. Apakah dokter mungkin ada kata-kata penutup untuk Sobat Jiners yang sedang menonton hari ini? Ya, jadi berkaitan dengan tema sore ini, jadi untuk masalah IUB atau abnormal uterine bleeding, nggak usah takut buat periksa, karena tidak semua masalahnya itu sama antara orang satu dengan yang lainnya. Dan belum tentu kita menderita dari salah satu penyakit yang sudah saya sebutkan Pak Melangkoin. Bisa jadi karena stres juga bisa. Jadi jangan takut untuk memeriksakan diri untuk memastikan sebenarnya apa sih yang terjadi dari kita dan tidak terlambat dalam memeriksakannya. Nah betul dokter. Baik dokter, mungkin bisa untuk Gin on Talk hari ini kita tutup. Untuk teman-teman yang menonton hari ini, Sobat Jiners, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk akun YouTube dari Gin on Call. Mungkin untuk menutup kita bisa bilang tagline-nya dok bersama-sama. Let's talk about women's health. Oke. Boleh, oke? 1, 2, 3. Let's talk about women's health. See you next time on the next episode.